Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kembali kita lanjutkan ya, masih berkaitan dengan fikih ibadah yang berkenaan dengan umrah ya. Insyaallah di pertemuan kali ini kita membahas bab tentang al-miqat, tentang miqat. Nah, apa itu miqat? Nah, ini perkara yang penting ya, harus kita pahami di dalam umrah atau haji, yaitu berkenaan dengan miqat. Apa itu miqat? Ya, al-miqat lughatan, miqat secara bahasa ya adalah al-haddu baina syai'aini. Batas ya, al-hadd itu batas, baina syai'ani antara dua perkara. Jadi batas antara dua perkara, misalkan ini satu, ini dua, ini ada batasnya. Nah, maka ini adalah namanya al-miqat. Ini adalah miqat ya. Ini pembatas. Itu secara bahasa. Dan secara istilah adalah ma haddadahu wa waqqatahu asy-syari'u lil ibadah min zamanin wa makanin. Jadi yang ditetapkan dan ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya ya oleh syariat dalam rangka melaksanakan ibadah min zamanin wa makanin, baik itu yang berkaitan dengan zaman ya, waktu, maupun makan, tempat ya. Jadi yang namanya miqat adalah yang ditetapkan oleh syariat ya, berupa tempat maupun waktunya. Ini namanya miqat ya. Taib, ada miqat namanya miqat, ada dua perkara, ada dua jenis, al-makani wa zamani ya, ini zamani. Jadi miqat itu namanya miqat makani, ada miqat zamani. Makani adalah berupa tempat, zamani adalah berupa waktu. Nah, bagaimana miqat umroh berkaitan dengan makani, berkaitan dengan tempat? Taib, yang pertama, miqat yang berupa makani adalah namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Jadi Dzulhulaifah namanya, yang nama lainnya adalah Bir Ali. Nah, ini saat ini terletak di sebelah selatan kota Madinah. Nama lainnya adalah Bir Ali. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 420 km. Nah, Dzulhulaifah adalah miqat makani bagi penduduk kota Madinah. Nah, bagi penduduk kota Madinah atau orang yang dari kota Madinah yang akan pergi umroh ya atau haji, maka miqatnya adalah di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Jadi bagi jamaah Indonesia, misal ya, jamaah Indonesia dia ke Madinah terlebih dahulu. Nah, jadi dia dari Jakarta ya ke Madinah. Nah, ke Madinah atau ya mau haji atau umroh ya. Nah, dari Indonesia ke Madinah terlebih dahulu. Maka ketika di Madinah ya, dia biasa ya melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika dia akan pergi ke Makkah ya, dia akan pergi umroh ya, maka di Madinah ini di hotelnya dia sudah mandi. Dia sudah siap-siap untuk memakai pakaian ihram. Dia pakai ihram. Nah, ketika di Dzulhulaifah nanti ya, kan naik bis gitu ya. Naik bis, ketika nanti sampai di Dzulhulaifah, maka dia mulai mengucapkan niat umrah. Sebagaimana yang sudah dibahas tadi ya, labbaik Allahumma umratan. Nah, ini disinilah nanti ucapkan niat ya. Atau boleh juga di Madinah belum memakai pakaian ihram. Belum memakai pakaian ihram ya, tapi dia sudah mandi, sudah siap-siap, sudah bersih-bersih, sudah pakai wangi. Nah, ketika nanti tiba di Dzulhulaifah, maka dia ganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Nah, sambil dia mengucapkan niat untuk ihram, kemudian dia bertalbiyah. Nah, ini bagi jamaah Indonesia yang langsung ke Madinah, tidak ke Mekah dulu ya, tidak ke Jeddah, tapi ke Madinah langsung. Kemudian dari Madinah kemudian dia ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Maka orang yang ada di Madinah ya, termasuk jemaah Indonesia dari Madinah yang akan ke Mekah, maka miqatnya adalah di Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah ya, demikian. Selanjutnya adalah miqat makani al-Juhfah. Nah, nama tempatnya namanya Juhfah.
Tapi ini juga tadi Dzulhulaifah nama tempat, Bir Ali nama tempat. Ada masjidnya sekarang ya Dzulhulaifah ini. Sama juga dengan Al-Juhfah. Juhfah ini adalah tempat yang berdekatan dengan kota Robil. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 186 km. Dan Al-Juhfah adalah miqat makani bagi penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Jadi orang-orang Mesir, orang-orang Maghrib, Maroko, orang-orang Syam, Palestina, Suriah, ketika dia akan melaksanakan umroh dan melewati Al-Juhfah, maka di Juhfah inilah dia atau mereka melaksanakan ihram. Ini namanya miqat makani Al-Juhfah ya. Kemudian selanjutnya Yalamlam. Yalamlam adalah lembah yang luas terletak di arah perjalanan dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Nama lainnya saat ini adalah As-Sa'diyah. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 120 kilo. Dan ini menjadi miqat makani bagi penduduk Yaman. Jadi orang Yaman yang akan ke Mekah, yang akan melaksanakan umroh dan haji, maka ketika dia melewati Yalamlam, maka di Yalamlam inilah mereka harus melaksanakan ihram. Begitu pula orang Indonesia, orang Indo yang akan ke Mekah, akan umroh. Jadi umrohnya ya langsung ke Mekah atau di Jeddah ya ininya bandaranya di Jeddah. Jeddah ya. Jadi tidak ke Madinah dulu tapi langsung ke Mekah. Bandaranya nanti di Jeddah. Karena Mekah itu tidak ada ya di Jeddah. Adanya di Jeddah. Nah, maka sebelum ke Jeddah itu akan melewati Yalamlam. Jadi ketika masih di pesawat ya, nanti di pesawat itu akan diberitahu bagi orang yang rombongan umroh ya, nanti biasanya dikasih tahu oleh pramugari atau petugas pesawat bahwasanya kita sudah memasuki Yalamlam. Yalamlam kalau sudah seperti ini maka kita ihram di sini ya, ihram di Yalamlam. Yang masih di pesawat berarti kan kita masih di pesawat karena belum nyampe di Jeddah. Jadi masih di atas di udara. Maka di pesawat ini dia melaksanakan ihram, dia baca niat ihram ketika di pesawat. Nah, inilah namanya Yalamlam ya. Nah, jadi boleh nanti di bandara ya, misalkan di Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta kita sudah memakai ihram. Boleh. Atau dari rumah juga boleh. Dari rumah boleh memakai ihram, tapi belum niat. Nah, niatnya nanti adalah ketika sampai Yalamlam atau pesawat sudah ada di atas kota atau di atas Yalamlam. Ya, ini namanya miqat makani Yalamlam, yaitu bagi penduduk Yaman atau penduduk Indonesia yang langsung ke Jeddah, tidak ke Madinah terlebih dahulu ya. Taib yang keempat adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ya, saat ini bernama As-Sa'ilul Kabir. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 75 kilo. Ini menjadi miqat makani bagi penduduk Najd dan Taif. Orang Taif masih Saudi Arabia ya, Najd. Nah, kalau mereka ingin umrah atau haji, maka mereka ihram di Qarnul Manazil ya. Maka di sebelah atasnya persis di jalan menuju Taif dari arah Al-Huda terdapat tempat yang disebut dengan Lembah Muhrim. Kedua tempat ini menjadi miqat makani bagi penduduk Najd atau yang datang melewati jalan Taif. Ini namanya Qarnul Manazil ya. Kemudian yang terakhir adalah Zatu Irq. Zatu Irq ini bernama Ad-Daribah atau Al-Kharibat sekarang. Yaitu sebuah tempat di sebelah timur kota Makkah. Jaraknya sekitar 100 km. Nah, saat ini menjadi tempat yang kosong tak berpenghuni. Nah, ia menjadi miqat makani bagi penduduk wilayah timur seperti Irak, Iran, dan wilayah sekitarnya. Jadi orang Irak, orang Iran, kalau dia akan umrah, akan haji, melewati melewati Zatu Irq, maka mereka melaksanakan ihram di sini, melaksanakan niat, kemudian dia bertalbiyah sampai menuju Makkah ya, demikian. Nah, ikhwan yang semoga Allah muliakan, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, sholat sunnah ihram 2 rakaat sebagaimana dikenal oleh sebagian besar kaum muslimin, ini sebenarnya tidak memiliki dasar dan dalil. Jadi tidak ada dalil khusus sholat ihram, tidak ada. Jadi tidak ada pula doa khusus yang wajib dibaca saat memulai ihram. Yang ada adalah tadi niat, labbaik Allahumma umratan. Nah, adapun sholatnya seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat duha. Kalau pada saat
sore pagi hari. Adapun sholat khusus ihram ini tidak ada ya. Kemudian sholat wajib kalau berkenaan waktunya dengan datangnya waktu sholat wajib. Kemudian yang kedua, jika seseorang berangkat menuju kota Mekah menggunakan pesawat terbang, maka ia dibolehkan mengenakan pakaian ihram sejak dari rumahnya atau saat ia berada di bandara. Walaupun ia belum terhitung sebagai orang yang berihram sampai ia meniatkan ibadah haji atau umrah dan telah melewati miqat, maka ini yang sebagaimana tadi disampaikan, dia boleh berihram di rumahnya atau di bandara, tapi dia belum berihram sebenarnya. Nanti ihramnya ketika melewati miqat yang tadi, miqat yang sudah ditentukan, kemudian dia ucapkan niat labbaik Allahumma umratan, yang seperti yang nanti akan dibahas ya doanya insyaallah. Kemudian yang ketiga, sebagian kaum muslimin melakukan ittiba. Ittiba ini menampakkan pundak sebelah kanan ketika mengenakan pakaian ihram. Nah, ini seperti ini nih, ya ini ya. Nah, ini nih. Ini ittiba namanya, ittiba. Jadi bagi laki-laki ya, bagi perempuan tidak ada ittiba. Nah, ittiba seperti ini tidak memiliki dasar. Dari awal makanya diittibakan begitu ya. Dari awal ihram seperti ini kan tidak. Tapi yang benar adalah diselendangkan, ditutup pundaknya ya. Sebab perintah ittiba hanya dilakukan pada saat melaksanakan tawaf kudum. Tawaf saat pertama kali tiba di kota Mekah ya. Maka selain itu jemaah haji boleh menutup semua pundaknya. Jadi yang seperti ini ittiba ini hanya ketika tawaf ya, hanya ketika tawaf umroh ya. Demikian. Kemudian catatan saat ihram bagi wanita. Secara umum wanita dan pria larangannya sama, yang sebagaimana dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kecuali satu, wanita boleh memakai pakaian berjahit, ini yang sudah dijelaskan. Dua, wanita boleh menutupi kepalanya. Yang ketiga, wanita tidak boleh mengenakan cadar. Nah, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh pakai sarung tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah, la tantaqib al-muhrimatu wa la talbas al-qufazain. Dan janganlah wanita yang berihram mengenakan cadar dan tidak pula sarung tangan. Akan tetapi wanita yang berihram tetap menutup wajahnya saat berpapasan dengan pria yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya. Wanita pun boleh memakai perhiasan emas saat berihram. Jadi ketika berihram ya misalnya, kemudian dia tidak pakai cadar, maka ketika nanti banyak laki-laki boleh jilbabnya diulurkan ke ditutupkan ke wajahnya. Setelah itu boleh dibiasakan lagi dilepaskan lagi ya. Maksudnya bukan ditutupkan dicadarkan, bukan, tapi diulurkan ya. Jadi agak sedikit menutup begitu ya ke wajahnya. Maka yang demikian dibolehkan. Tapi kalau memakai cadar itu tidak diperbolehkan ya. Demikian ya khafilin, semoga Allah muliakan ya, berkaitan dengan miqat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh ya, az-zamani ini ya, satu lagi mohon maaf kelewat. Ada miqat az-zamani. Zaman ini miqat waktu. Maka bagi orang yang umroh setiap saat ya, setiap saat boleh melaksanakan umroh ya. Baik, demikian yang bisa dibahas. Yang benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.